Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Fakri Revol dengan nomor stambuk 2022-175 dari kelas C Manajemen Bank Syariah. Kali ini saya akan membahas tentang qadar, wakalah, kafalah, hawalah, ran, dan syarf dalam bentuk sebuah contoh soal gitu. Jadi yang pertama itu qadar ini soalnya itu seorang pengusaha kecil meminjam 10 juta dari temannya untuk modal usaha tanpa adanya bunga atau biaya tambahan yang harus dibayar. Jadi jelaskan bagaimana prinsip qadar ini diterapkan dalam kasus ini, dan sebutkan apa saja keuntungan dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh kedua belah pihak. Jadi qadar itu adalah pinjaman tanpa bunga. Jadi mana penerapannya itu dalam kasus ini, qadar ini diterapkan saat pengusaha kecil meminjam 10 juta dari temannya tanpa kewajiban membayar bunga atau biaya tambahan. Ini adalah pinjaman kebaikan murni. Keuntungannya bagi peminjam, mendapatkan modal usaha tanpa beban riba, meringankan biaya operasional. Bagi pemberi pinjaman, mendapatkan pahala karena membantu sesama dan mempercepat tali persaudaraan. Tantangannya bagi peminjam itu kemungkinan kesulitan dalam melunasi jika usaha tidak berjalan lancar. Bagi pemberi pinjaman, risiko tidak kembalinya uang pinjaman atau gagal bayar karena tidak ada jaminan atau keuntungan finansial. Yang kedua itu wakalah. Soalnya seorang nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk memberikan rumah atas namanya. Bank bertindak sebagai wakil yang mengurus segala transaksi. Jelaskan bagaimana mekanisme wakalah bekerja dalam skenario ini. Apa saja tanggung jawab bank sebagai wakil. Jadi wakalah ini adalah perwakilan atau mandat, yang mana mekanismenya itu wakalah bekerja ketika nasabah memberikan kuasa atau mandat kepada bank untuk bertindak atas namanya dalam membeli rumah. Bank di sini berperan sebagai wakil yang melakukan segala proses transaksi mulai dari negosiasi, pembayaran hingga pengurusan dokumen sesuai dengan instruksi nasabah. Tanggung jawab bank yaitu yang pertama melaksanakan tugas sesuai dengan batas kuasa yang diberikan nasabah, bertindak jujur, amanah dan profesional dalam setiap transaksi, memberikan laporan yang transparan kepada nasabah mengenai proses pembelian, dan yang terakhir itu tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya itu kafalah. Ahmad menjadi penjamin bagi saudaranya yang meminjam uang dari bank. Jika saudaranya tidak mampu membayar, Ahmad yang akan menanggung kewajiban tersebut. Jelaskan bagaimana konsep kafalah diterapkan dan apa saja risiko yang dihadapi Ahmad sebagai penjamin. Jadi kafalah ini adalah atau penjaminan. Penerapannya itu konsep kafalah diterapkan sebagai Ahmad menjadi penjamin bagi saudaranya yang meminjam uang dari bank. Ini berarti Ahmad bertanggung jawab secara finansial untuk melunasi utang saudaranya jika saudaranya tidak mampu atau gagal bayar. Risiko Ahmad dari risiko finansialnya, Ahmad harus siap mengeluarkan uang pribadinya untuk melunasi utang saudaranya jika terjadi wan prestasi. Risiko hubungan, potensinya itu merusak hubungan baik dengan saudaranya jika terjadi perselisihan terkait pembayaran. Risiko reputasinya itu jika Ahmad gagal memenuhi jaminannya, reputasinya bisa terganggu. Lanjut ke soal berikutnya yang dimana hawalah. Budi memiliki utang kepada Andi sebesar 5 juta. Namun Budi mengalihkan kewajiban utang tersebut kepada Cici yang berutang kepada Budi dalam jumlah yang sama. Jelaskan bagaimana proses hawalah ini berjalan
berjalan dan sebutkan apa saja syarat yang harus dipenuhi. Jadi hawala ini adalah pengalihan utang. Prosesnya itu, proses hawala berjalan ketika budi atau pihak yang mengalihkan utang atau muhil mengalihkan kewajiban utangnya kepada andi atau pihak yang berpiutang atau muthal sebesar 5 juta rupiah kepada cici atau pihak yang menanggung utang atau muhal alaih karena cici memiliki utang dengan jumlah yang sama kepada budi. Dengan kata lain, cici sekarang berutang kepada andi dan utang budi kepada andi itu dianggap lunas. Syarat yang harus dipenuhi itu persetujuan dari semua pihak yang terlibat, yaitu muhil atau budi, muhtal atau andi, dar muhal alai atau cici. Utang yang diahlikan harus jelas dan pasti jumlahnya. Utang tersebut harus merupakan utang yang sah dan tidak mengandung unsur riba. Selanjutnya itu ran. Seorang petani menggadaikan traktornya senilai 15 juta kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pinjaman. Traktor tersebut dijadikan sebagai jaminan sampai pinjaman dilunasi. Jelaskan bagaimana prinsip ran diterapkan dalam situasi ini dan apa saja hak serta kewajiban kedua belah pihak. Jadi ran itu atau bisa disebut gadai syariah. Penerapan dari ran ini yaitu prinsip ran diterapkan sebagai petani menggadaikan traktornya senilai 15 juta kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pinjaman. Traktor ini berfungsi sebagai barang jaminan atau marhum yang akan ditahan oleh lembaga keuangan sebagai pinjaman dilunasi. Hak dan kewajibannya itu pihak petani atau rahin atau penggadai haknya itu mendapatkan pinjaman, mendapatkan kembali traktor setelah melunasi pinjaman. Kewajibannya melunasi pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati, menjaga kondisi traktor jika masih dalam penguasaannya atau tidak dipegang oleh lembaga keuangan. Pihak lembaga keuangan atau murtahin atau penerimaan gadai. Haknya itu menahan traktor sebagai jaminan, menjual traktor jika petani gagal melunasi pinjaman atau setelah proses sesuai syariah. Kewajibannya menjaga traktor dengan baik selama dalam penguasaannya, mengembalikan traktor setelah pinjaman lunas, dan tidak menggunakan traktor untuk keuntungan pribadi. Dan yang terakhir itu sharf. Soalnya sebuah perusahaan membutuhkan dolar Amerika Serikat untuk impor barang dan menukar 100 juta rupiah ke dolar Amerika Serikat di bank. Jelaskan bagaimana transaksi sharf ini dilakukan dan apa saja hal yang perlu diperhatikan agar sesuai prinsip syariah. Jadi sharf ini atau jual beli valuta asing, transaksi sharf ini terjadi ketika perusahaan menukar 100 juta rupiah ke dolar Amerika Serikat di bank untuk keperluan impor. Ini adalah pertukaran dua mata uang yang berbeda. Hal yang perlu diperhatikan sesuai prinsip syariah itu yang pertama tunai. Pertukaran mata uang harus dilakukan secara langsung dan serah terima kedua mata uang harus terjadi pada saat yang sama atau kontan. Tidak boleh ada penundaan penyerahan salah satu mata uang. Kedua itu tidak ada riba. Jumlah pertukaran harus berdasarkan nilai tukar yang berlaku di pasar pada saat transaksi, tanpa adanya kelebihan atau kekurangan yang tidak adil dari salah satu pihak. Yang ketiga itu tidak ada riba nasiah. Tidak boleh ada penundaan penyerahan salah satu mata uang yang menyebabkan keuntungan dari selisih waktu.
Transaksi harus langsung selesai saat itu juga. Dan yang terakhir itu transaksi non-spekulatif. Tujuan transaksi ini harus untuk kebutuhan real, bukan untuk spekulasi semata yang berpotensi merugikan. Itulah beberapa pembahasan dari saya. Bila ada kurang dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.